nggak bosen-bosen, percayalah kalau Bapak Ibu invest waktu untuk mendengar firman, invest waktu ya menggali kebenaran, itu satu investasi ya, bukan hal yang sia-sia, dan pasti ada akibatnya, pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan. Amin. Kita tidak mungkin ya firman yang kita terima dengan sungguh-sungguh itu tidak menghasilkan apa-apa kalau kita menyiapkan tanah hati kita, tanah yang subur ya, tidak ada onak duri, kita sudah semai, kita sudah siapkan dengan pupuk dan segala hal yang kita usahakan supaya tanah itu benar-benar tanah yang sehat dan subur, pasti benih firman itu akan bertumbuh. Dan Bapak Ibu akan menyaksikan sendiri perubahan nyata. Ya. Jadi satu ciri bahwa kita benar-benar mengerti, memahami firman, dan kita benar-benar diubah oleh Tuhan ya, kalau kita berubah ya. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa belum ada perubahan, terus ya pantang mundur, terus investasikan waktu. Ya, pasti mengalami perubahan. Ya. Dan perubahan itu yang utama adalah karakter kita yang dirubah. Karakter kita semakin baik. Kita semakin tahu diri kita semakin mengenal diri kita. Hal-hal yang sebelumnya kita anggap biasa, hal-hal yang bukan nggak masalah gitu ya, dulu kita anggap nggak masalah, tapi sekarang itu menjadi perhatian, konsentrasi kita untuk kita ubah. Karena kita tahu bahwa hal itu ya kalau dibiarkan akan mendukakan Tuhan. Ya, kita akan semakin peka sekali ya. Kalau dulu mungkin ya Bapak Ibu setelah melakukan kesalahan ya mungkin mengatakan kata-kata kasar, keras atau emosi gitu, mungkin sehari setelah itu baru sadar gitu ya. Tapi coba lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertekun dalam firman dan kebenaran itu masuk, dipahami ya, nanti dalam hal kesadaran akan kesalahan yang kita lakukan akan makin cepat ya. Bahkan makin lama saat kita sudah melakukan kesalahan, kita langsung bisa sadar ya. Bahkan ya kalau saya mengalami sendiri, waktu saya sedang melakukan kesalahan ya, waktu saya mungkin marah sama orang, emosi itu, saat marah itu pun saya sadar, oh saya salah. Saat saya melakukan kesalahan, saya sadar bahwa saya salah gitu. Nanti makin bertumbuh lagi, bahkan sebelum kita mau melakukan kesalahan, Roh Kudus sudah ingatkan dan kita dengar. Akhirnya kita nggak jadi. Nah, itu yang kita mau ya. Kita punya kesadaran ilahi yang otomatis ya, kesucian jiwa yang otomatis ya. Kita nggak berusaha, tapi memang itu sudah menyatu di dalam hati kita dan itu keluar, dan itu menuntun ya perilaku kita, menuntun setiap kata-kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan dituntun oleh Spirit Tuhan ya, Spirit Kristus yang menguasai kita. Nah, kalau Spirit sudah muncul ya, kita akan otomatis bergairah untuk kembali ke rumah Bapa, bergairah untuk mau ya mencapai goal tujuan kita ya, benar-benar bergairah untuk bisa serupa, segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas tentang tatanan Allah dan ini masih kelanjutannya ya. Oke, jadi saya ulangi bahwa kalau berbicara mengenai keselamatan tidak bisa lepas dengan satu pokok pengajaran ini, satu kebenaran bahwa kita harus tahu apa itu tatanan Allah ya, bahwa kehidupan apapun ya, kehidupan yang berlangsung di bumi ini, di alam semesta ini, baik yang kehidupan fisik maupun non fisik atau rohani, itu pasti dilandasi oleh adanya satu tatanan, satu rule of the game ya. The rule of life ya. Pasti ada keteraturan, pasti ada mekanismenya. Ya, tidak mungkin segala sesuatu itu bertindak secara acak gitu ya. Walaupun kelihatannya acak, tapi sebenarnya itu pasti didasari satu tatanan yang Tuhan izinkan. Nah, kita kemarin sudah membahas ya, kalau Bapak Ibu ya,
terakhir kita membahas tentang pengertian hukum ya, pemahaman hukum atau tatanan itu berbeda-beda ya, tergantung tingkat kedewasaan rohani. Ya, masih ada yang ingat ini? Ada yang masih ingat ya maksud dari setiap tingkat kedewasaan rohani itu punya pemahaman tentang hukum atau tatanan Allah, tentang kodrat tatanan ya, hukum Allah itu berbeda. Kalau yang masih level bayi rohani, anak rohani gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan secara singkat bagaimana pemahaman atau pengertian dia tentang hukum? Ada yang mau kasih komentar? Oke. Belum ada ya? Nimbang-nimbang Pak, mana baik, mana ininya, masih kalau yang bayi dan anak rohani teh. Tapi kalau yang dewasa rohani itu sudah menjadikan Tuhan itu sebagai satu tujuan. Jadi hukum Tuhan itu udah segala-galanya buat dia gitu. Oke. Betul sekali. Jadi kalau yang masih sifatnya belum dewasa ya, misalnya saya bagi dua aja, belum dewasa dan sudah dewasa. Kalau belum dewasa itu dia pengertian tentang hukum itu pengertiannya perintah atau peraturan atau syariat. Jadi dia berjalan ya, mendasarkan perilakunya, untuk mengukur perilakunya benar atau salah, dia harus punya patokan peraturan atau perintah yang jelas atau syariat ya, boleh A, yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, yang halal, yang haram, yang ini harus dilakukan, yang ini nggak boleh dilakukan. Jadi harus punya panduan yang jelas. Nah itu juga sama seperti dalam konteks pertumbuhan kedewasaan fisik ya secara umum gitu ya, kalau anak-anak atau bayi itu memang harus jelas peraturannya gitu ya, tidak bisa dikasih konsep. Misalnya kalau kita memberikan kalau kita tanya pisau itu berbahaya atau tidak gitu ya, buat orang dewasa ya bisa tidak berbahaya gitu ya, tergantung niat dari orang itu. Tapi kalau buat anak-anak atau bayi ya itu pasti berbahaya. Nah, tidak boleh pegang pisau, walaupun mungkin dia maksudnya untuk menggunakan untuk mengiris roti gitu ya, atau kue gitu. Tapi kalau buat anak-anak ya itu lebih baik jelas gitu. Ini pisau ini boleh atau tidak gitu ya, jelas. Nah, tapi kalau yang sudah dewasa ya, dia orientasi hukum bukan boleh tidak boleh, tapi pengertiannya adalah satu ketetapan, satu natur, satu kodrat atau satu konsep ya. Nah, ini konsep besarnya, ketetapan besarnya tuh seperti apa sih gitu ya, tahu intisarinya ya. Nah, ini seperti yang kemarin saya kemukakan juga, ini seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya dalam suratnya, bahwa segala sesuatu itu boleh katanya ya, tapi yang penting yang harus diukur adalah apakah itu berguna atau membangun. Nah, ada dua ukurannya. Jadi Paulus tidak memberikan syariat kepada jemaatnya ya, apalagi Tuhan Yesus sama sekali tidak memberikan syariat, memberikan aturan, rule gitu ya. Kalau puasa itu harus begini ya, aturannya begini, kalau enggak begini gagal, tidak sah gitu. Terus berdoa itu harus begini, jamnya ditentukan, jam berapa, kalau lewat tidak sah gitu ya, tidak merinci ke situ ya, karena umat Tuhan yang dewasa itu diajak untuk memahami inti konsep ya, esensi dari hukum Allah itu sendiri ya, ketetapan apa yang sebenarnya terkandung di dalamnya ya. Hukum Taurat itu ya buat bangsa Israel itu dijabarkan dalam aturan-aturan detil ya, kalau nggak salah
ada sekitar 613 aturan, ya, misfat, gitu ya, 613 aturan yang harus dipenuhi detail, gitu ya, mulai dari urusan di dalam rumah, di luar rumah, urusan beribadah, urusan bernegara, urusan makan, urusan puasa, semua urusan itu jelas itu rule-nya, ya. Tapi Tuhan Yesus menyempurnakan, ya, Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat itu, tapi menyempurnakan. Maksudnya menyempurnakan apa? Atau menggenapi hukum Taurat, ya. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi atau menyempurnakan, artinya Tuhan Yesus mengembalikan roh utama, ya, esensi utama dari semua hukum, ya, yang tertulis itu. Sebenarnya maksud utamanya itu apa? Hanya dua, ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Dua, semua hukum itu selalu menekankan dua aspek, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Ya, kalau kita, jadi semua hukum itu harus ditimbang, harus dilihat, ya, di orientasinya ini melanggar atau menyimpang dari dua ketetapan ini enggak? Ya, dia bisa ditimbang, ya. Apakah satu tindakan kita itu adalah tindakan untuk memuliakan Tuhan, ya, mengagungkan Tuhan dengan segenap akal budi, segenap pikiran, segenap kekuatan kita, ya. Dan yang sama dengan itu adalah apakah tindakan perilaku kita itu adalah tindakan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu adalah memandang hukum dari ketetapan, ya, orientasi dari esensinya, ya, dari kodratnya, dari apa namanya, ya, konsepnya. Kalau saya bahasa saya itu konsepnya, ya, konsep utamanya, ya, makna utamanya itu. Nah, jadi kita juga belajar untuk makin dewasa, untuk makin lama makin memahami, ya, makna setiap firman yang Tuhan sampaikan, ketetapan yang Tuhan sampaikan itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita diberi kesempatan, ya, diproyeksikan Tuhan untuk bisa memahami dengan sendirinya, ya, setiap hal, ya, baik atau jahat itu dalam perspektif Tuhan, gitu. Tuhan tidak memberikan aturan yang detail, ya, karena aturannya adalah Tuhan sendiri. Pikiran dan perasaan Tuhan itulah rule-nya, ya. God is my law, hukumnya adalah Tuhan sendiri, ya. Jadi itu tentu saja cakupannya lebih luas dari hukum tertulis manapun yang pernah dibuat manusia, ya, karena Tuhan tidak terbatas, ya. Bahkan aturan yang belum dibuat oleh manusia pun, kalau kita memahami pikiran perasaan Kristus, kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang tidak. Walaupun sebelumnya kita belum pernah tahu aturan Tauratnya, istilahnya gitu, ya. Nah, kenapa Tuhan memproyeksikan itu? Ya, diberi istilahnya tanggung jawab, ya, kan lebih mudah sebenarnya, Bapak Ibu, kalau ditanya gitu, ya, lebih mudah mana kita menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan aturan yang tertulis yang ketat atau yang tidak, ya. Lebih mudah mana? Hubungan kita dengan Tuhan itu diatur dengan aturan yang detail sama aturannya dibebasin gitu. Tapi yang penting konsepnya ini. Lebih mudah mana, Bapak Ibu? Lebih baik yang detail, Pak, supaya terarah fokusnya. Iya, lebih mudah yang detail. Yang detail. Nah, betul. Ya. Tapi seringkali kita orang Kristen merasa lebih mudah ya dibebaskan, benar nggak? Suka-suka sendiri. Nah, ini satu poin yang dalam GPS ini saya mau Bapak Ibu sadar, ya, bahwa menyangkut hubungan dengan Tuhan, cara mengabdi, menyembah pada Tuhan, itu kalau dengan caranya Tuhan Yesus yang dibebaskan, tidak ada aturan detail, itu jauh lebih sulit gitu. Karena nggak ada rambu-rambu gitu. Ibaratnya kita mau pergi, ya, mengendara mobil mau ke satu tujuan, misalnya ke Surabaya gitu, ya. Yang satu dikasih rambu-rambu jelas, kiri kanan jelas, ya.
habis lurus belok kiri dibikin rambu-rambu gitu. Sama yang dibebasin, ya dibebasin, cuma dikasih peta, yang penting kamu tujuannya ini, ya secepatnya. Tidak dikasih rambu-rambu detil. Pasti lebih mudah yang ada rambu-rambu yang detil gitu. Wah, saya langsung tertarik itu Pak. Karena saya sering menggunakan Maps naik motor. Kalau saya nggak pakai Maps, Maps itu membuat saya lebih detail dan mengikuti jalan dan sampai pada lokasi dan tidak salah. Wah, menarik nih barusannya, langsung tersetting di pikiran saya. Ya. Berarti dengan aturan yang detail itu memang kita harus mengikuti perintah Tuhan, harus diperhatikan baik-baik. Nah, perintah itu harus dilakukan dengan baik, kalau tidak bisa salah ya. Betul Pak ya, menarik. Thank you. Terima kasih Pak. Ya. Tentu akan lebih mudah kalau ada aturan yang kelihatan gitu ya, akan lebih mudah. Nah, tapi yang gini, Bapak Ibu, dalam konteks kita, kalau tadi hanya perjalanan ya ke suatu kota, ke Surabaya gitu, itu kan satu tujuan yang terbatas ya, tujuannya jelas gitu ya, sudah tergambar ya. Tapi kalau kita tujuannya adalah menjadi serupa dengan Tuhan, ya, tujuannya adalah mengerti, memahami pikiran Kristus, tidak ada satu aturan pun, satu perintah yang bisa benar-benar mewakili seluruh keberadaan hukum ketetapan Allah itu. Oke, sampai sini bisa mengerti ya. Jadi memang buat kita sebenarnya lebih mudah kalau ada rambu-rambu yang jelas, gitu, rambu-rambu yang ditetapkan. Tapi ya, seringkali rambu-rambu itu tidak cukup mewakili ya isi hati Tuhan. Rambu-rambu itu tidak cukup mewakili isi hati Tuhan. Bahkan juga rambu-rambu itu bisa meleset ya. Orang membuat rambu-rambu itu bisa meleset gitu, karena kalau dia mengikuti pikirannya sendiri, ya, mengikuti nalarnya sendiri, itu bisa meleset. Kalau kita mengikuti rambu-rambu dan rambu-rambunya itu meleset, nah itu pasti akan tersesat, ya. Tapi akan lebih mudah, ya. Ibarat tadi perjalanan ke Surabaya pun, kalau kita punya peta besar ya, mengerti petanya secara keseluruhan besar, jadi lingkupannya lebih luas, kita nggak perlu, tidak tergantung rambu-rambu, karena kita tahu ya arahnya kemana, kita sudah punya peta yang besar. Nah, dalam perjanjian baru apa yang diajarkan Tuhan Yesus, Injil yang dia beritakan, itu sebenarnya mengajak kita untuk belajar memiliki peta besar tujuan kita, ya. Peta besar tujuan kita itu, kalau kita makin pahami, ya, kita tidak bergantung pada rambu-rambu yang tertulis yang jelas gitu. Karena tadi, yes, rambu apapun yang pernah dibuat manusia tidak cukup untuk mewakili semua isi hati Tuhan. Yang bisa mewakili isi hati Tuhan siapa? Adalah siapa? Yang bisa mewakili, yang tahu isi hati Allah kita siapa? Roh Holy Spirit. Kudus. Iya dong. Iya kan? Nah, makanya Tuhan tidak berlebihan, ya, kita diarahkan untuk memahami pikiran dan perasaan Kristus, karena apa? Karena dia memateraikan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi tuntutan Allah itu sebenarnya tidak berlebihan gitu. Kecuali kalau Tuhan Allah Bapa kita tidak memberikan rohnya, terus menuntut untuk dia manusia mengerti dia, nah itu nggak pas gitu. Makanya umat perjanjian lama tidak dituntut setinggi dari umat perjanjian baru. Ya nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Ya, cukup melakukan hukum Taurat, dia dianggap bisa dibenarkan gitu, ya. Nah,
Jadi Bapak Ibu, karena kita diberi Roh Kudus gitu ya, maka kita diproyeksikan untuk bisa memahami isi hati Tuhan. Dan satu lagi, selain kita diberi Roh Kudus, juga memang Allah menciptakan, mendesain kita dengan satu komponen yang memungkinkan manusia itu bisa memilih ya ketetapan-ketetapan Tuhan yang benar. Ya. Jadi bicara tentang keselamatan ini tidak lepas dari bahwa Allah menciptakan sosok manusia ya yang diberi satu komponen yang memungkinkan manusia membuktikan kualitas dirinya ya yang bisa segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau Tuhan memproyeksikan manusia itu ya gambarnya sudah diberikan ya segambar, terus punya pikiran perasaan, diproyeksikan untuk bisa serupa, punya kualitas serupa dengan Tuhan yang benar-benar kualitas, bukan di di setting ya. Itu hanya bisa terjadi kalau manusia diberi yang disebut namanya apa Bapak Ibu? Kehendak bebas. Free will. Nah, kita mau bicara hari ini free will, kehendak bebas. Karena kalau kita salah memahami arti kehendak bebas, free will itu kita pasti, ya kemungkinan besar lah, saya memastikan, kemungkinan besar kita punya pengertian keselamatan yang berbeda, yang miss, yang meleset nanti. Ya. Ini perlu dipahami. Jadi keselamatan yang diajarkan Tuhan, keselamatan versi Tuhan yang harus kita pahami, pasti tidak lepas dari tadi tatanan Allah, hukum-hukum Allah. Yang kedua, salah satu hukum Allah adalah Dia memberikan manusia kehendak bebas. Ya. Jadi tanpa pemahaman kehendak bebas yang proporsional, ya kita sulit mengerti ya gambaran besar mekanisme kedaulatan Allah yang menentukan takdir manusia atau nasib manusia. Ya, dalam bahasa Inggris istilah ini disebut free will. Ya, dalam bahasa Latin itu ya kalau ini belajar teologi pasti tahu istilah ini liberium arbitrium. Ya, liber itu berarti bebas, arbitrium berarti kehendak. Nah, Bapak Ibu, kehendak bebas yang dimiliki manusia ya itu adalah konsekuensi logis ya. Jadi mau tidak mau, konsekuensi logis itu adalah ya harus akibatnya seperti ini ya, mau tidak mau akibat dari penciptaan manusia yang diproyeksikan oleh Tuhan untuk segambar dan serupa dengan Allah pencipta. Jadi di mana manusia punya komponen ya, punya gambar, yaitu komponen-komponen yang Allah miliki ya, yaitu pikiran perasaan ya yang akan menghasilkan kehendak. Nah, dengan komponen ini ya, dengan adanya pikiran perasaan akhirnya manusia punya kehendak ya. Dengan komponen kehendak bebas inilah ya membuktikan bahwa memang desain awal manusia itu memang didesain, dirancang untuk bisa mengimbangi Allah gitu ya, dalam konteks menjadi rekan sekerja. Tentu tidak bisa mengimbangi apple to apple, tapi pada proporsi hubungan yang sewajarnya, yang proporsional gitu. Jadi punya chemistry yang maksimal, yang sempurna ya. Makanya manusia diberi kehendak bebas. Kalau manusia tidak diberi kehendak bebas, artinya manusia diciptakan seperti robot yang disetel gitu ya. Manusia bilang I love you atau tidak I love you itu karena ada program. Tentu Allah tidak mungkin memproyeksikan model manusia robot ini segambar dan serupa dengan dirinya gitu. Nangkep ya? Karena Allah memproyeksikan ya di Kejadian 1, 2, 6, 27 itu
manusia diciptakan segambar dan serupa, mau nggak mau konsekuensi logisnya adalah manusia diberi kehendak bebas. Supaya dari kehendak bebasnya manusia punya pilihan, dan kalau dia memilih ikut hukum ketetapan Allah, nah itu dianggap sudah bisa pantas menjadi rekan sekerja Allah. Ya, Allah bisa bekerja sama dengan makhluk ciptaannya ini. Nah, Bapak Ibu, bukti bahwa manusia punya kehendak bebas jelas, ya, jelas ada di Kitab Kejadian, ya, 2 ayat 16 sampai 17. Kita baca, mungkin ada yang membacakan Kejadian 2 16 17, silakan. Saya minum dulu. Silakan, ada yang bisa tolong baca. Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Nah, kehendak bebasnya di mana? Ya, bukti bahwa ada kehendak bebas adalah Tuhan memberi pilihan, ya, pilihan nih. Ini pohon apa semua boleh dimakan, tapi yang pohon pengetahuan yang baik jahat ini tidak boleh. Ya, kalau kamu memilih memakannya, kamu akan mati. Nah, jadi kalau nanti manusia memakan buah itu, apakah itu skenarionya Allah atau bukan? Jelas bukan, ya. Karena Allah memberikan pilihan itu kepada manusia sendiri. Ya. Kalau manusia dirancang seperti robot, Allah nggak perlu memberikan perintah seperti ini. Ya dia setel aja gitu ya, di setel, di program. Kalau saya orang IT programmer itu udah komputernya diprogram tidak mengeluarkan kata-kata itu misalnya. Ya. Siri yang di Apple atau Google Speak-nya itu di set supaya ngomongnya baik-baik aja bisa, ya nggak perlu ngasih perintah, di set aja secara diam-diam gitu. Tapi ini jelas, ya Allah memberi pilihan gitu, dan artinya gini, bisa aja Allah memang punya kedaulatan untuk menyetel manusia punya gitu, tapi Allah memberikan sebagian kedaulatannya kepada manusia supaya manusia yang menentukan pilihannya. Nah dari sini aja jelas ya. Kalau soal ini kan ini, soal memakan buah baik dan jahat itu kan konsekuensinya adalah fatal ya, pasti mati. Ini menyangkut aspek kekekalan ya, soal kebinasaan. Jadi kalau soal kebinasaan kekekalan ya, pasti peran manusia dilibatkan ya. Jadi di sini aja tidak mungkin ya Allah dalam kekekalannya merancang manusia untuk dia mati, sebagian diselamatkan, sebagian dia biarkan menemui kebinasaan. Ya, kalau Allah merancang Adam ini untuk menemui kebinasaan, ya dia program aja ya untuk dia langsung makan. Atau kalau dia rancang Adam itu selalu taat, ya dia program aja supaya Adam selalu taat. Tapi Allah memberikan pilihan. Jadi kalau soal menyangkut kekekalan, kehidupan kekal gitu ya, pasti Allah melibatkan respon manusia, melibatkan kehendak bebas manusia. Ya. Termasuk juga kalau manusia melakukan kejahatan, ya, Allah juga sebenarnya turut campur, ya. Turut campurnya itu bukan menyetel tapi memberikan peringatan, ya. Di Kejadian 4:6-7 kita lihat bahwa waktu Kain merasa iri hati kepada Habel karena persembahan Habel diterima oleh Allah, Tuhan tahu nih, wah Kain ini kalau tidak diperingati, ya iri hatinya itu bisa menyebabkan menjadi dosa dan fatal. Nah, makanya datang firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik,
Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, ini jelas ya apa Tuhan memberi peringatan. Artinya mengingatkan pada Kain, kamu punya pilihan. Kamu kalau membiarkan panas hatimu, mukamu, ya, dosa sudah mengintip, pasti kamu akan jatuh dalam dosa. Ya, jadi pilihan Kain ini untuk dia taat tidak taat itu karena kehendaknya sendiri. Nah, dari sini jelas ya Bapak Ibu, tidak mungkin ya, manusia itu disetel gitu ya, ditetapkan untuk dia yang sebagian ini pasti berbuat dosa, yang sebagian tidak ya, sebagian itu memilih untuk taat, sebagian tidak. Nah, pilihan ada di tangan manusia itu sendiri. Nah, secara konsep ya, kehendak bebas itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Bahwa keadaan perilaku manusia tidak mutlak ditentukan oleh kausalitas di luar dirinya, tetapi merupakan akibat ya, atau merupakan akibat dari apa? Mekanisme internal diri pribadi manusia dalam membuat keputusan atau pilihan atau making decision. Ya, jadi gini. Perilaku manusia itu tidak mutlak. Ya, tidak mutlak berarti bisa ya, bisa disebabkan oleh kausalitas di luar dirinya, tapi tidak mutlak ditentukan oleh penyebab di luar dirinya. Tapi lebih banyak, lebih besar merupakan akibat mekanisme internal ya. Mekanisme internal di dalam dirinya dalam membuat pilihan keputusan. Tapi memang keputusan manusia ya itu bisa disebabkan oleh sebab luar, bisa, tapi tidak mutlak. Ya, jadi kalau seseorang itu melakukan kesalahan ya, perilaku tertentu ya, kita tidak bisa menyalahkan sebab 100% itu internalnya orang itu. Bisa karena sebab luar ya. Contohnya kalau orang belum dewasa, remaja gitu, remaja tanggung gitu ya, yang nilai-nilainya belum kuat ya, nilai-nilai internalnya dia belum kuat, dia akan sangat terpengaruh sekali oleh pergaulan di luar ya, apalagi lewat apa media sosial, gadget dan sebagainya. Jadi rentan sekali gitu. Ya. Bisa disebabkan oleh luar. Nah, oleh karena itu, karena yang dipunyai manusia itu adalah dia pilihannya, dia punya pilihan dari mekanisme internal, maka mau nggak mau sebenarnya manusia harus membangun mekanisme internalnya dia untuk dia bisa memilih dengan benar. Gitu. Jadi intinya dari kehendak bebas itu ada unsur ketidakmutlakan, tapi juga ada unsur misteri atas keputusan yang dia pilih. Gitu. Memang ada sebagian adalah misteri, ya. Contohnya aja gitu ya, ada 1-2 orang anak yang hidup di dalam keluarga, misalnya keluarga penjahat gitu ya, geng mafia gitu, dididik dengan cara-cara yang jahat gitu ya. Tapi 2 anak ini belum tentu dua-duanya ikut kejahatan dari keluarganya. Ada juga beberapa kejadian, ada 1 anak yang tidak ikut gitu. Ya padahal dia punya lingkungan yang sama, yang men-treat perilaku orang untuk arah kejahatan gitu. Nah, tetap ada unsur misteri, ya. Bagaimana manusia membuat keputusan ya tergantung komponen mekanisme internal tadi, yaitu pikiran dan perasaan. Dengan pikiran perasaan maka memungkinkan manusia memiliki kemampuan, ya, seperti yang kita pernah belajar dalam konsep decision making, ya. Dengan adanya pikiran perasaan, manusia bisa punya, ya, saat dia membuat keputusan dia punya 3 hal, tiga kemampuan, yaitu apa? Comparison, consideration, dan confirmation. 3C. Ya, masih ingat nggak pelajaran decision making? Ya, comparison itu membandingkan,
consideration itu mempertimbangkan, dan confirmation itu memberi persetujuan. Jadi manusia punya 3C ini dalam dirinya. Nah, jadi dengan 3C ini manusia secara sadar bisa mengambil keputusan, ya. Bahkan tidak sadar pun sebenarnya ada 3C juga, ya, dalam level yang berbeda. Jadi secara singkat, Bapak Ibu, konsep kehendak bebas adalah apa? Kemampuan manusia secara individu, ya, dalam membuat keputusan secara sukarela, ya, sukarela. Jika manusia tidak memiliki pikiran dan perasaan, maka manusia tidak memerlukan kehendak bebas. Nah, intinya itu. Karena punya pikiran perasaan, maka manusia punya kehendak bebas. Manusia akan, ya kalau nggak punya kehendak bebas gimana? Manusia seperti binatang, ya, diatur oleh insting, naluri yang terekam dalam tubuh biologisnya. Ya. Nah, namun Bapak Ibu harus ingat bahwa unsur ketidakmutlakan dalam kehendak bebas tadi yang seperti saya sebutkan tetap menyimpan, ya, adanya faktor-faktor di luar diri manusia dalam mengambil keputusan, ya, seperti situasi kondisi tertentu, ya. Nah, termasuk juga ada eksistensi Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus bisa memengaruhi pilihan-pilihan kita, ya. Makanya kita harus mengarahkan mekanisme internal itu untuk lebih mendengarkan suara Roh Kudus, gitu, ya, latihannya kita. Kadang-kadang kita dalam membuat keputusan tuh dengan kapasitas, dengan pengalaman, dengan pengetahuan yang kita terima selama ini nggak cukup nih mampu untuk memutuskan. Maka kita perlu dengar-dengar dengan Roh Kudus. Pasti Roh Kudus bisa memutuskan segala hal masalah kita, pasti, ya. Maka kita harus dengar-dengar dengan Roh Kudus. Tapi, bagaimanapun pada akhirnya keputusan final itu tetap berada di tangan manusia itu sendiri, ya. Pada akhirnya manusia yang akhirnya memutuskan, walaupun ada pengaruh luar, ya, banyak itu, tapi sebenarnya ada mekanisme internal yang manusia itu pegang, masih ada sebagian yang pegang kendali, gitu, ya. Jadi dengan adanya kehendak bebas ini manusia punya konsekuensi, ya, konsekuensi logis. Manusia bisa memilih taat kepada Allah atau manusia bisa memberontak kepadanya. Karena itu manusia punya konsekuensi logis, dia bisa dihakimi. Nangkap, ya? Jadi karena kehendak bebas, maka manusia pasti akan masuk ke penghakiman, ya, akan dihakimi. Artinya penghakiman itu artinya dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau binatang gimana? Binatang nggak punya kebebasan. Apakah nanti ada pengadilan Tuhan buat binatang? Pasti tidak. Masa Tuhan mau mengadili singa, harimau, macan gitu, atau kamu selama di bumi makan kijang gitu, ya, itu jahat gitu, terus dihukum gitu? Enggak, ya, karena binatang tidak punya kehendak bebas, dia ya berdasarkan insting gitu, ya, berdasarkan insting. Oke. Nah, jadi manusia bisa punya konsekuensi, dia. Konsekuensinya adalah manusia akan harus memberikan pertanggungjawaban karena kehendak bebasnya ini. Ya, kenapa? Karena manusia punya pilihan, ya, untuk mengasihi Allah atau tidak mengasihi Allah. Jadi dengan unsur kehendak bebas, pastilah manusia punya andil yang besar dalam menentukan keadaannya atau nasibnya, terutama nasib kekalnya, ya. Jadi ini perlu benar-benar kita ingat bahwa kita punya pegang peranan, ya. Tapi tetap ada faktor luar yang tetap mempengaruhi, ya. Dan karena Tuhan proyeksikan kita menjadi segambar serupa dengan Allah, gitu, yang suatu hal yang mustahil sebenarnya, maka Allah memberikan Roh Kudus, gitu. Kalau nggak ada Roh Kudus, mustahil, tidak mungkin manusia bisa mencapai level kekudusan yang Allah kehendaki itu, kesucian itu nggak mungkin, ya.
Jadi dalam membuat keputusan atas pilihannya, manusia menggunakan tadi akal rasio yang tersimpan dalam otaknya. Pertimbangan akal manusia sangat ditentukan oleh apa yang masuk ya dalam pikirannya. Ya, jadi tetap ini bicara soal bagaimana terbentuknya mekanisme internal. Ya, jadi kalau manusia kita mau bisa memilih ya, mekanisme internal kita tuh bisa memilih yang baik-baik saja menurut kehendak Tuhan, maka kita harus memperhatikan apa yang masuk di pikiran kita. Karena apa yang masuk di pikiran kita lewat panca indera ya, lewat mata, lewat telinga gitu ya, itu bisa sangat mempengaruhi ya. Kalau kita nggak memfilter, ya kita semakin masuk gitu ya, mewarnai jiwa kita, pasti itu akan mewarnai hati kita, mewarnai nurani kita, sehingga kita akan tergiring punya mekanisme internal yang menjauh dari kekudusan Tuhan. Ya. Nah, jadi dengan pelajaran kehendak bebas ini, Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu punya kesadaran ya, punya kesadaran tentang kehendak yang Bapak Ibu miliki, yang punya power kuasa luar biasa. Dan bahwa kehendak bebas Bapak Ibu tuh ya mau melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan atau tidak, itu dipengaruhi sekali dengan apa yang Bapak Ibu terima ya, lewat mata, lewat telinga. Itu bisa mempengaruhi mekanisme internal. Nah, jadi kalau kita tahu fakta ini ya, maka sebaiknya Bapak Ibu mempertimbangkan kalau suka berpikir yang istilahnya terlalu supranatural atau istilah gaulnya itu terlalu ngeroh gitu ya. Sedikit-sedikit itu hanya mendengarkan, mau makan aja tanya Roh Kudus ini mau makan apa, atau pakai baju aja tanya Roh Kudus dulu apa gitu. Terlalu over gitu ya. Padahal kita punya mekanisme internal untuk memutuskan itu ya. Jadi tadi itu utamanya manusia bisa memutus sendiri. Memang ada pengaruh luar. Jadi tentu saja kalau hal-hal yang sangat penting dan berdampak luar biasa, berdampak ke depan cukup besar ya, kita harus tentu mengandalkan suara Roh Kudus yang lebih tahu. Gitu. Tapi untuk hal-hal yang kita harus sudah bisa sendiri, ya, tentu kebenaran itu sudah merasuk dan kita sudah bisa mengerti dengan sendirinya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita bisa menggali kebenaran Alkitab ya secara murni, ya secara murni, secara utuh, ya, artinya kebenaran itu kita pahami secara murni dan utuh, ya, kita tidak bingung lagi ya menempatkan hubungan antara kedaulatan Allah yang mutlak dan kehendak bebas manusia. Karena dua konsep ini, Bapak Ibu, itu bisa seakan-akan bertentangan gitu kalau kita nggak paham benar hal ini. Ya, jadi hal ini sepertinya kalau Bapak Ibu bisa anggap remeh, suatu yang mungkin sudah tahu, tapi ini topik kehendak bebas dan kedaulatan manusia itu adalah perdebatan sepanjang abad gitu ya, menyangkut keselamatan ya. Jadi pokok keselamatan itu ya, pengertian keselamatan bisa berbeda-beda karena pengertian tentang hubungan kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia itu berbeda. Jadi kalau kita memahami kehendak bebasnya itu berbeda, pasti konsep keselamatan itu berbeda. Oke? Nah, seperti yang kemarin saya bilang ya, saya membahas keselamatan itu nggak langsung ke pokok intinya gitu ya, seperti makan bubur tuh nggak langsung hantam aja bubur panas itu ya, tapi dari pinggirnya dulu gitu ya, karena ini topik keselamatan itu cukup sensitif dan tadi kita sudah menerima pengajaran-pengajaran selama ini gitu ya, yang mungkin sudah terpatri. Nah, makanya saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali ya, menggunakan pikiran dengan teduh, dengan hati yang murni untuk mempertimbangkan kembali kalau ada hal-hal materi di sini yang berbeda dengan yang Bapak Ibu terima ya. Karena ini sangat menentukan kalau Bapak Ibu berbeda pengertian kehendak bebasnya dengan yang saya kemukakan, pasti konsep keselamatannya berbeda. Kalau Bapak Ibu menganggap bahwa kedaulatan Allah itu mutlak, semua mutlak, jadi kehendak bebas manusia pun itu sebenarnya diberikan tidak lepas ya, tetap ditentukan oleh kemutlakan dari Tuhan. Nah, itu
bisa kemana-mana nanti konsep keselamatannya. Ya, oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kehendak bebas adalah hal yang paling berharga. Ya, kalau kita kemarin bicara apa yang menyebabkan unik berharga dari manusia, ya, selain karena manusia diciptakan dalam kekekalan, manusia punya harta istimewa ini, kehendak bebas yang tidak dimiliki oleh siapapun, ya, tidak dimiliki oleh makhluk lain. Mengapa? Ya, kesimpulannya karena komponen kehendak bebas inilah yang membuat manusia punya potensi menjadi rekan sekerja Allah. Jadi kita harus bersyukur sekali. Sebenarnya kita bersyukur betapa manusia punya keistimewaan sebagai makhluk ciptaan Allah. Ya, harta yang istimewa, precious one ini. Karena manusia itu benar-benar bisa mengimbangi ya dalam konteks rekan sekerja dari Allah dalam menjalankan pemerintahannya. Penempatan komponen kehendak bebas ini benar-benar menunjukkan bahwa Allah sangat menghargai manusia, sehingga Allah tidak sembarangan atau secara mutlak mengintervensi kehendak manusia. Ya, jadi Allah tidak mungkin mutlak mengintervensi kehendak manusia, gitu. Allah bisa mengintervensi, tapi tidak mutlak, ya, karena ada sebagian kedaulatan Allah yang diberikan oleh manusia. Allah pencipta langit dan bumi, ya, dalam kedaulatannya rela memberikan itu kedaulatan manusia untuk menentukan nasibnya. Sekecil apapun pemberian kedaulatan Allah itu buat manusia, ya, itu berharga sekali, ya. Memang dibandingkan dengan kedaulatan Allah yang kuasa makhluk segalanya tidak ada artinya sebenarnya. Tapi sekecil apapun ya yang Tuhan berikan, kita harus jaga ya harta istimewa ini, ya. Jadi dengan menghargai kehendak bebas ini, ya, kita sebenarnya menghargai kedaulatan Allah, ya. Allah memberikan sebagian kedaulatannya buat kita, berarti kita harus benar-benar menghargai nih, ya, dengan menggunakan kehendak bebas sebaik-baiknya, ya, diproyeksikan sesadar-sadarnya, ya. Jadi kita harus makin sadar atas setiap pilihan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa keistimewaan manusia tersebut punya konsekuensi serius, ya. Konsekuensi serius loh. Karena menempatkan manusia dalam posisi sebagai makhluk ciptaan yang beresiko tinggi. Kenapa? Karena dengan adanya kehendak bebas manusia, kehendak bebas inilah manusia itu bisa dihukum, bisa diadili, dimintai pertanggungjawabkan, ya. Jadi kalau pertanggungjawabannya nggak terima, manusia harus menerima konsekuensi. Dan konsekuensinya nggak main-main, yaitu kebinasaan kekal. Jadi resikonya tinggi sekali. Tapi kalau kita mencapai juga mulia sekali, gitu. Jadi ibaratnya ginilah, kalau kita ya ada orang yang tidak mau bertanggung jawab, ya tidak mau menggunakan kehendak bebasnya, wah itu bahaya besar. Dan mungkin boleh kalau kita ngomong ya, lebih baik dia nggak menjadi manusia gitu, kalau dia nggak mau ngambil resiko. Misalnya kan nih, high gain, high return, high risk, high return gitu. Ya, risknya tinggi sekali gitu. Kalau kamu nggak mau ngambil resiko itu, ya mendingan kamu nggak usah jadi manusia lah gitu. Ibaratnya seperti itu. Tapi karena kita sudah jadi manusia, ya mau nggak mau kita harus ambil resiko ini. Ya, jadi saya ngomong ini juga sebenarnya ngomong buat diri sendiri gitu, untuk saya makin menghargai ini kamu tuh punya harta istimewa, kehendak bebas yang wah itu konsekuensinya luar biasa loh. Dan kamu tuh bisa jadi apa aja nih kalau dengan kehendak bebasmu itu. Ya karena Tuhan sudah memberikan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu nggak bahwa konsep ini sebenarnya ya kalau kita diberi sesuatu yang istimewa, yang berharga, itu akan ada konsekuensi tanggung jawab, itu orang dunia juga tahu ya. Masih ingat ini kalau sempat nonton film Spider-Man ya, Spider-Man 2 itu, yang Uncle Ben bercakap-cakap dengan Peter Parker gitu. Dia salah satu kutipan yang menarik adalah seperti ini. With great power comes great responsibility. Ya, kan Spider-Man itu punya power yang besar, tapi itu akan
mendatangkan kewajiban yang besar juga. Jadi kalau kita memandang tindak bebas itu suatu yang luar biasa, yang istimewa, yang besar, ada tanggung jawab yang besar di situ. Nah, masalahnya gini Bapak Ibu, ya pergaulan dunia, informasi yang kita terima itu seperti mengecilkan kehendak bebas gitu, bukan sesuatu yang berharga. Jadi hanya take and give, diabaikan gitu, menganggap remeh, menganggap sepele gitu ya. Take it for granted aja gitu ya. Maksudnya ya udah ambil yang enaknya, tapi nggak mau yang nggak enaknya gitu. Ya. Jadi manusia punya tanggung jawab yang besar atas kehendak bebasnya. Ya, ini konsekuensi logis bahwa setiap anugerah selalu disertai dengan tanggung jawab. Anugerah tanpa tanggung jawab justru akan membuat anugerah tidak berharga atau tidak punya meaning atau arti sama sekali. Ya, saya ulangi ya. Kalau anugerah yang besar dari Tuhan tidak disertai dengan tanggung jawab, maka anugerah itu tidak punya meaning atau arti sama sekali. Nggak ada artinya, ya, kalau nggak ada tanggung jawab. Jadi jelas sekali dalam pengajaran Alkitab, konsekuensi tanggung jawab setiap anugerah, Tuhan menuntut setiap adanya tanggung jawab dari setiap anugerah yang Dia berikan. Ya. Nah, jadi waktu Allah menciptakan bumi dan isinya pun, ya, manusia diberi tanggung jawab loh untuk mengelola bumi dan secara benar. Ya, waktu Tuhan menciptakan bahwa segala sesuatu sudah baik, ya, sungguh amat baik, Tuhan memberi perintah untuk mengelola bumi dan seisinya. Jadi ada tanggung jawab. Jadi Tuhan sudah menciptakan bumi, alam semesta yang luar biasa baik, diserahkan kepada manusia. Nah, manusia harus mengelola bumi dengan seisinya. Oke. Jadi kita harus poin-poin ya dalam konsekuensi kehendak bebas yang ada 5 hal ini, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Intinya yang kelima yang saya mau tekankan bahwa manusia dengan adanya kehendak bebas menempatkan manusia punya resiko yang tinggi, ya, kemuliaan kekal versus kebinasaan kekal. Nah, kita dari sampai sini ada yang mau tanyakan soal kehendak bebas sebelum kita masuk ke satu bahasan mengenai hubungan kehendak bebas dengan takdir dan nasib. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi sudah memahami konsep kehendak bebas, nah Bapak Ibu akan lebih mudah mengerti ya apa yang dimaksud takdir atau nasib gitu ya. Apakah itu hal yang sama atau tidak? Nah, ini hal yang sering kita temui ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kalau kita dengarkan di berita-berita kalau ada orang misalnya artis gitu cerai gitu ya, dia cerai gitu. Seringkali kita dengar ya ini sudah takdir Tuhan lah, saya harus bercerai dari dia gitu kan. Oh ini sudah takdir Tuhan lah saya mengalami ini. Oh ini takdir Tuhan lah saya masuk penjara gitu. Kalau namanya takdir Tuhan berarti kan itu yang menentukan Tuhan gitu ya. Ya. Kalau kata takdir dalam masyarakat kita ya itu biasanya lebih menyangkut hal yang tidak bisa diubah. Ya walaupun ada yang menyamakan dengan nasib, tapi biasanya kalau takdir itu sesuatu yang tidak bisa diubah sebab ada di tangan Allah. Sedangkan nasib menyangkut hal yang bisa diubah karena terletak di wilayah kehendak bebas manusia. Ya. Jadi jika ada suatu kondisi atau keadaan yang kita alami yang sulit ya untuk dijelaskan, maka umumnya masyarakat kita menggunakan kata takdir atau dibanding nasib ya. Jadi kata takdir dalam pemahaman umum biasanya mendapat isi atau dimengerti sebagai penentuan ilahi. Ya. Takdir itu bisa dimengerti sebagai penentuan ilahi yang sifatnya mutlak. Ya, sedangkan nasib sifatnya tidak mutlak, artinya bisa diubah kalau manusia mau berkehendak gitu.
Ya, jadi takdir itu menggambarkan penentuan yang Tuhan sudah tetapkan buat individu, yang individu itu tidak bisa ditolak atau tidak bisa diubah. Jadi kalau misalnya seorang dilahirkan di Bandung, di Jakarta, ya, atau dilahirkan dengan kulit sawo matang, ya, atau dengan kulit kuning dan sebagainya, dia tidak bisa protes mengapa saya dilahirkan seperti ini, gitu ya. Atau orang yang dilahirkan di keluarga miskin, yang keluarga yang mungkin tidak baik, gitu ya, dia tidak bisa mengeluh dan berkata kenapa keluarganya nggak keluar kaya raya, gitu ya. Atau orang bisa mengeluh kenapa saya dilahirkan pria atau dilahirkan wanita. Nah, ini kita bisa memahami ini adalah pengertian dari takdir yang sifatnya mutlak karena sudah ditentukan dan faktornya itu adalah di luar manusia. Tapi bisa juga takdir itu bicara soal bakat seorang, ya, bakat bawaan yang berbeda-beda. Ada yang punya bakat musik, bakat bidang matematika, bakat berpuisi, ya, bakat seni, gitu ya. Nah, ini juga karena ini bawaan, itu bisa juga disebut takdir, ya, karena dari gennya sudah di apa namanya terkandung, ya, bakat-bakat seperti itu. Nah, itu kita adanya bakat itu, ya, kita tidak perlu persetujuan siapapun, yang namanya sudah di given, ya, sudah diberikan masing-masing. Jadi kita harus memahami ini bahwa ada hal-hal, ya, takdir itu ada hal yang memang kita nggak bisa punya kuasa, gitu, nggak punya kemampuan untuk mengubah itu, ya. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kita harus bisa meresponi dengan benar, ya, penentuan ilahi ini, ya, harus bisa bersikap positif, ya. Kita juga harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan, yang sudah Tuhan rancang dalam hidup kita, ya. Bersyukur banyak hal, ya, mau dilahirkan di keluarga apapun, dalam posisi seperti apa, sebagai pria, sebagai wanita, ya, di negara mana, kita harus apa namanya meyakini bahwa itu pasti desain rancangan Tuhan yang pasti punya maksud mulia. Ya, Tuhan pasti mengizinkan itu, pasti ada maksudnya, dan Tuhan tetap punya rencana apapun kondisi kita. Ya, karena kan itu bergantung ke kita, itu kan bergantung dari sononya, gitu ya, dari, ya, istilahnya sudah Tuhan tetapkan. Jadi pasti kita lebih baik bersikap positif dan memandang bahwa itu sesuatu yang pasti akan baik buat kita, ya, untuk Tuhan punya acara lah kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, untuk membedakan takdir sebagai penentuan mutlak, ya, dengan nasib. Jadi kalau nasib itu tadi keadaan yang bisa dirubah, ya, untuk kemajuan masing-masing individu, ya, itu juga kita harus memahami dengan tepat mana yang benar-benar itu bisa sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil, ya. Nah, jadi dalam proses kehidupan, ya, seorang lahir tadi dari keluarga apapun, ya, memang dia harus mensyukuri dia dari keluarga mungkin miskin, gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus berpikir bahwa selama orang kondisi dari soal kekayaan itu tidak mutlak seterusnya. Kalaupun orang lahir miskin, tidak harus seterusnya dia miskin terus, gitu ya. Karena dalam hidupnya orang bisa merubah nasibnya kalau dia bekerja dengan baik, dia bekerja giat, rajin, jujur, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, ya, dalam topik ini kita mau memahami lagi bahwa peran manusia itu sangat-sangat menentukan keadaan atau nasibnya. Ya, seseorang, ya, tidak tidak bisa menolak dia suku bangsa tertentu apa, gitu ya. Mungkin kalau kita lahir di suku minoritas, ya, yang dilecehkan atau yang dianggap rendah oleh masyarakat, ya, kita mungkin nggak bisa
menghilangkan stereotip orang itu, tapi kita punya kebebasan untuk membentuk karakter kita. Walaupun saya sukunya minoritas, tapi saya punya kualitas yang luar biasa, kualitas yang tetap bisa bertumbuh lebih baik. Ya. Nah, dari sini ya kita harus memahami bahwa menyangkut dengan kehendak bebas kedaulatan Allah, ya, dalam hidup ini kita memang ada hal-hal yang itu mutlak adalah kedaulatan Allah, tapi ada juga hal-hal yang kita punya peran, ya, menggunakan kehendak bebas kita untuk merubah nasib kita, merubah kondisi kita, ya. Nah, kita akan masuk ke topik ini, ya, apa namanya, penentuan ilahi atau predestinasi. Nah, ini adalah topik yang sangat rawan, ya, sangat krusial gitu dalam keselamatan. Ya, apakah orang selamat itu sudah ditetapkan dari sebelumnya, gitu ya, bahwa Jadi Allah. saya mau bertanya ini, Pak Anton. Ya. Nah, bisa jadi muncul di pikiran orang mengenai ditentukan sejak semula dengan Allah tidak dapat mengintervensi free will. Nah, nanti sampai ke sana Pak Lepri. Ya, sampai ke sana. Apa yang dimaksud dengan ditentukan sejak semula itu apa? Ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa Allah menentukan sejak semula ada orang yang selamat gitu ya. Selamat artinya udah pasti masuk kerajaannya. Tentu ada orang-orang yang tidak dipilih demikian gitu kan. Ya, dan itu bertentangan dengan free will yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, nanti juga akan sampai ya pada dimensi kan ada orang bilang gitu, Allah kan maha tahu, Allah kan tahu seorang itu mau kemana nasibnya gitu. Tapi ingat, Allah maha tahu bukan berarti Allah yang menentukan. Nah, itu nanti juga kita akan belajar gitu ya. Allah maha tahu gitu ya, tapi kemahatauan Allah bukan berarti dia menentukan nasib kekal seorang. Kalau Allah yang menentukan nasib kekal seorang, ya berarti siapa yang bertanggung jawab kalau orang itu masuk neraka, ya kan? Nah, oke, saya lanjutkan sedikit ya. Ini mungkin nggak selesai nih ya. Ini nggak mungkin nggak selesai. Di balik kata takdir disyaratkan adanya penentuan ilahi dari setiap kejadian atau peristiwa. Jadi takdir dimengerti sebagai penentuan suatu peristiwa, ya, kejadian berlangsung tadi ya, dalam kehidupan manusia berdasarkan kedaulatan, kebebasan, kehendak, dan kebijaksanaan Allah yang mutlak dan absolut. Itu takdir. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu predestinasi atau predestination, yang artinya penentuan sebelumnya atau ditentukan lebih dulu, ya. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru, ya, bahasa Yunani itu predestinasi itu artinya apa? Katanya yang digunakan adalah proorizo, ya, proorizo. Artinya predetermine, decide beforehand, ya. Predetermine, decide beforehand. Diputuskan sebelumnya, sebelum suatu peristiwa terjadi. Segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah untuk berlangsung, ya. Nah, jadi pada umumnya dalam masyarakat ya, termasuk orang Kristen, bahwa adanya meyakini konsep takdir yang tidak aktabiah, segala sesuatu semua ditentukan dari Allah. Pokoknya orang mau nikah sama siapa itu sudah ditentukan oleh Allah. Terus orang itu mau cerai atau enggak itu juga ditentukan Allah. Jadi fatal ya, semua sudah ditentukan Allah. Jadi kalau semua sudah ditentukan Allah, itu ibaratnya dunia ini panggung sandiwara gitu ya. Nah, ini biasanya konsep yang bukan berasal dari kekristenan. Ya, nah, kita mau belajar konsep yang kekristenan itu seperti apa. Tetap ada dua aspek, ada kedaulatan Allah, ada kedaulatan manusia. Nah, proporsinya di mana? Nah, ini pemahaman ini yang tepat ya,
itu kita akan bisa punya pandangan keselamatan yang utuh, ya. Jadi kalau kita memandang bahwa segala sesuatu itu adalah semua sudah diskenariokan, ya, artinya kita melihat Allah sebagai sutradara yang menentukan segala sesuatu secara mutlak seluruhnya. Berarti Allah itu adalah pencipta sekaligus sebagai penulis cerita dan sebagai dalang sekaligus yang mengatur setiap peran kehidupan dalam panggung dunia, panggung sandiwara ini. Tetapi kalau kita objektif, ya, kalau kita berpandangan seperti itu, berarti manusia hanyalah aktor yang harus berperan dan bertindak sesuai skenario yang tertulis dan mengikuti arahan sang sutradara. Artinya apa? Nah, artinya manusia tidak punya kehendak sendiri. Ya, Allah digambarkan sebagai mengatur remote control, dan manusia menjadi robot yang hanya bisa dikendalikan oleh remote itu tanpa kebebasan memilih. Jadi konsep ini memandang Allah sebagai penyusun takdir atas segala sesuatu, baik yang hidup, apalagi bagi benda mati. Semua ditentukan, semua tidak luput dari penentuannya secara mutlak. Nah, jadi konsep seperti itu berangkat dari asumsi, ya, bahwa manusia tidak memiliki kedaulatan sama sekali dalam hidupnya. Sebab Allah telah mempersiapkan segala kejadian yang akan dialami atau dilalui oleh manusia dalam hidupnya. Jadi manusia hanya terima saja apa yang disediakan. Nah, jadi tidak heran, ya, kalau Bapak Ibu lihat di masyarakat gitu, ya, kalau ada orang yang mengalami musibah, misalnya kecelakaan atau kematian yang tidak wajar gitu, ya, jatuh miskin, sakit, cerai, pokoknya hal-hal yang tidak baik gitu, ya, mereka selalu tidak sadar akan bilang, oh, ini sudah takdir saya, gitu. Ini sudah takdir dari Tuhan, saya memang harus mengalami seperti ini. Jadi dia memandang, ya, Allah sebagai penyebab utama, ya, biang keroknya lah istilahnya, itu pokoknya penyebabnya Tuhan semua, ya. Jadi kalau makin lama makin fatal, ya, sampai ke urusan yang jodoh, kaya, miskin, ya, pokoknya semua menentukan. Ujung-ujungnya yang paling berbahaya adalah penentuan masuk surga atau neraka itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi Allah sudah menetapkan siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka. Nah, ini yang harus kita cermati gitu, ya. Karena kalau Bapak Ibu masih punya pemahaman seperti itu, bahwa Allah merancang siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, ya, berarti manusia dianggap sebagai robot, manusia tidak punya kehendak bebas. Tapi itu juga bisa berbalik, ya. Berbalik pertanyaan itu, kalau gitu Allah macam apa yang menciptakan manusia untuk diproyeksikan masuk neraka? Itu bukan Allah yang agung gitu, ya. Nah, ini menurut saya sangat berbahaya kalau pandangan seperti ini, ya. Dan dulu saya mendapat konsep seperti ini juga, bahwa waktu itu saya pertama kali awal bertobat itu, wah, kamu itu memang sudah ditentukan dari, saya masih ingat tuh, ya, waktu itu di Jogja itu, ya, waktu habis doa puasa, ada pembina saya bilang bahwa, tahu nggak, Ton, kamu, ya, bahwa kamu memang sudah ditetapkan dari sononya, ya, kamu tuh akan terima Tuhan, pasti kamu akan terima Tuhan, dan pasti akan masuk surga secara permanen gitu, sudah ditetapkan dari sononya. Nah, terus tapi kalau yang orang lain, ya, memang dia nggak ditentukan dari awal untuk bisa masuk surga. Jadi semua sudah ada filenya, katanya, sudah ada skenario, sudah ada skenarionya itu. Nah, terus ada yang bertanya begini, loh, kalau gitu, kalau semua sudah ditentukan, untuk apa penginjilan, kan? Kalau konsepnya ini, kalau semua sudah ditentukan, si A, si B, si C itu sudah istilahnya sudah ditentukan, ya,
dia akan terima Injil atau enggak itu sudah ditentukan. Jadi percuma dong kita nginjili. Nah, dijawab begini. Nah, saya masih ingat tuh itu jawabannya. Oh iya, kita memang menginjili hanya kepada orang-orang yang dia sudah dipilih gitu. Ya, kalau kita menginjili orang dipilih, dia pasti akan terima. Ya, tapi kalau kita memberikan Injil dia nggak menolak, ya memang dia ditentukan dari sononya untuk menolak. Nah, bisa pemahamannya seperti itu. Ya. Nah, berbahayanya pandangan ini adalah bisa menggiring bahwa orang-orang yang nanti masuk neraka itu memang sudah dari sononya sudah ditentukan dari sononya untuk masuk neraka. Nah, ini nanti kita akan bahas konsep tentang umat pilihan, gitu ya, umat pilihan. Jadi pemahaman tentang apa dan siapa umat pilihan itu ternyata kurang tepat sehingga konsepnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya pandangan secara fatal ya, fatalistik terhadap predestinasi, artinya kedaulatan mutlak Allah terhadap setiap aspek hidup manusia secara mutlak gitu ya, tanpa melihat kehendak bebas manusia, ya. Jadi kita bisa berpikir bahwa sia-sia saja dong pertimbangan rasio akal yang diberikan Tuhan pada kita, ya. Karena apa? Percuma kita mau memutuskan apa juga semua sudah diatur oleh Tuhan. Jadi nggak ada meaning kita hidup, ya. Nggak ada keluar biasaannya karena semua sudah ditentukan. Nah, tapi ya kita akan belajar predestinasi menurut Allah itu seperti apa, gitu ya. Menurut Alkitab, ya. Anjuran untuk menemukan peran dan tempat di hadapan Allah menjadi panggilan untuk orang percaya dan menerima setiap peran yang ditemukan, gitu ya. Itu arah kita. Jadi kita harus menempatkan peran yang tepat di hadapan Tuhan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, konsep predestinasi ini, gitu ya, itu memang mau nggak mau kita harus punya pandangan, ya, punya pemahaman yang tepat mengenai God's will dan your will, ya, kedaulatan Allah versus kedaulatan manusia, ya. Nah, ini yang harus benar-benar Bapak Ibu bisa pahami secara tepat, gitu ya. Nah, ini materinya masih banyak, tapi mungkin saya cukupkan dulu ya, supaya mungkin buat Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan materi ini cukup bisa terlalu penuh, gitu ya. Nah, tapi nanti yang ditanyakan Pak Lepri mengenai apa yang dimaksud ditentukan semula, itu akan dijawab di slide-slide berikutnya, supaya kita punya pemahaman yang utuh, gitu ya, bisa menempatkan antara kedaulatan Allah dan kedaulatan manusia itu di tempat yang tepat, yang proporsional, ya, sesuai yang diajarkan oleh Alkitab sendiri. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan. Bersyukur karena Engkau sudah memberikan materi ini, dan biarlah kami mau menyerap Tuhan, kami bisa memahami secara tepat, supaya kami tidak miss Tuhan, bagaimana kedaulatan Engkau secara mutlak berbanding dengan kedaulatan kami, kehendak bebas kami, Bapa, supaya kami bisa paham dengan benar Tuhan, sehingga kami juga bisa meresponi panggilan-Mu dengan bijaksana, dengan tepat juga. Bersyukur Tuhan atas apa yang sudah beri. Doa ini kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Saudara kami. Kami yang percaya berkata, amin. 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 Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih, Pak Anton. Saya kuliah ya.
Ini udah kayak kuliah ya Pak ya. Kuliah malam. Kuliah malam. Ini pelajarannya Pak Lepri ya Pak. Pak Lepri dapat juga kan ini kan? Ini nih Iya, ngebantu Pak Lepri nih biar skripsinya bisa goal. Kalau mereka langsung diarahkan dengan Arminian sama Calvinis. Gitu ya. Gitu Disuruh ya Pak. mempelajari yang gitu. Iya. Nah, saya nggak mau terjebak ke situ ya. Karena kalau saya sebut saya Calvin atau Arminian, saya nggak dua-duanya gitu. Ya gimana dong? Masa kita disuruh milih? Makanya ini lihat penting, Alkitab aja. Hah? makanya penting kalau ada yang sangat memperhatikan dua bagian itu pasti, dan dia belum mendapat penjelasan yang tepat, itu akan jadi bingung kan? Katanya udah ditentukan. Tadi dibilang free will-nya nggak bisa diintervensi. Memang sebelum Bapak buka predestinasi itu sudah muncul di pikiran saya. Wah ini, jadi ternyata Bapak sambung ke predestinasi. Wah boleh juga. Karena bicara keselamatan kalau nggak memahami predestinasi akan miss Pak Lepri. Iya. Pasti pengertiannya kemana-mana nanti. Makanya materi ini penting banget. Wah ini fondasi nih yang salah satu bagian fondasi yang harus dipahami bagi banyak orang. Iya, makanya pelan-pelan ya. Ini Takdir baru nasib 7. aja pula tadi itu orang masih ada yang bingung kan. Sama kayak itu takdir dengan nasib kan. Kalau nggak di Masih saya ada masih 10 slide lagi nih. Oke lah. Nanti jadi orang Kristen lenggang kangkung, tidak mau bikin apa-apa lagi. Iya. Tapi ini teman-teman pasti mengalami ya, apa namanya, pengajaran di gereja pasti akan mengarah ke salah satu kutub ya. Betul Pak Lepri ya? Salah satu mazhab ya. Betul. Nah, di sini kita akan coba bedah secara proporsional gitu ya. Jadi jangan dibilang bahwa ini kita Arminian, terus kamu Calvin, enggak. Saya bukan salah satunya gitu ya. Karena ada yang baik dari Calvin, ada yang baik dari Arminian, atau ada yang tidak di-cover oleh dua-duanya gitu. Ya. Dan memang ini agak sensitif ya, karena ini topik krusial ya, jadi harus pelan-pelan. Sama dengan dosen biblikal Pak, kan biblikal kan harus dengan sesuai Alkitab. Jadi kita bukan Arminian, kita bukan Calvinis, tapi kita berdasarkan Alkitab. Gitu. Tapi masalahnya orang yang menganut Calvin juga merasa dia berdasarkan Alkitab gitu. Oke lah, dari materi yang sebelumnya mungkin diperdalam dulu ya. Seperti apa, dan itu bisa jadi bahan sel group dulu deh. Seperti apa? Pasti banyak pertanyaan nih, saya yakin nih, pasti banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan atau tidak punya pertanyaan? Kalau tidak punya pertanyaan, kemungkinan bingung nih. Bagusnya tadi Bapak atau kemarin mengakhiri dengan ada pertanyaan supaya itu mengantar dalam diskusi grup kan. Oh iya iya. Boleh Bapak, boleh Bapak lampirkan sebelum posting nanti materinya di sel grup. Iya ya, nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan ya untuk bahan diskusi ya. Ya mungkin salah satunya adalah ini apa namanya recording stopped. Dalam kehidupan sehari mana yang itu takdir, mana yang itu bukan, yang itu ditentukan dari Allah, mana yang enggak gitu. Dalam nggak usah menyangkut keselamatan dulu ya, tapi dalam hidup sehari-hari dulu gitu. Dan memandang berita-berita di koran, di internet itu kan sering kan denger ya, ada artis cerai gitu, ini memang takdir saya gitu, bener nggak? Iya kan? Nah seperti itulah. Jangan-jangan orang Kristen juga memandang seperti itu, bahwa ya cerai itu ya memang itu udah kehendak Tuhan lah gitu. Nah, kalau belum tahu kebenaran ya pastilah. Pola pikirnya belum dirubah kan, berubahlah oleh pembaruan akal budi. Kalau nggak dibaharui oleh firman ya sama dengan pola pikir dunia.
Wah. Oke, silakan para leader harus mengolah karena saudara bertanggung jawab terhadap sel grupnya. Kalau leadernya bingung nanti anggota selnya gimana? Ya, jadi yang tidak bisa dirubah itu adalah takdir. Kalau nasib bisa dirubah ya. Ya, secara umum pengertian gitu. Dalam free will-nya kita. Ya. Lalu sejauh mana saya dalam free will saya bisa mengubah nasib saya, begitu maksudnya. Bisa dijelaskan lagi. Ya, kalau bicara takdir sebenarnya memang ada takdir ya Pak Tadus. Artinya hal-hal yang memang sudah ditentukan yang kita nggak bisa rubah. Contohnya kan kita lahir sebagai pria atau wanita, ya lahir di mana, di keluarga apa, ya itu memang mau nggak mau kita harus mengakui bahwa itu bukan tergantung dari kehendak bebas kita kan, benar nggak Pak Tadus? Betul. Ya. Tapi ada hal-hal lain yang tidak sepenuhnya. Tadi kan definisi apa namanya takdir dan nasib itu, kalau nasib lebih ada peran kehendak bebas yang bisa merubah itu gitu loh. Ada porsinya. Ya walaupun tadi disebutkan juga kehendak bebas itu juga ada intervensi juga ya, tidak mutlak ya, tidak mutlak dari luar gitu ya, tapi ada kombinasi dari dalam dan luar. Nah, makanya itu nanti mungkin didiskusikan di kelompok mana yang benar-benar itu punya peran kehendak bebas yang dominan dalam hidup kita. Contohnya gitu ya, kalau orang yang lahir dari keluarga miskin gitu ya, memang dia takdirnya di situ, di keluarga itu. Tapi apakah nasib miskinnya itu takdir seterusnya gitu? Kan banyak bukti bahwa mungkin banyak konglomerat, banyak pengusaha yang lahirnya miskin tapi akhirnya jadi sukses secara materi gitu ya. Kan itu pasti bukan takdir dia miskin seterusnya begitu. Soal pemenuhan kebutuhan jasmani itu pasti ada unsur, ada dominan dari kehendak bebas manusia. Betul nggak? Ya, yang menyangkut penggunaan pikiran perasaan kita ya, olah nalar kita itu pasti yang selama itu bisa ditentukan oleh faktor pikiran perasaan kita, ya itu pasti suatu yang mutlak ya. Jadi kadang gini, ada mungkin keyakinan lain yang bilang bahwa rezeki kamu juga sudah diatur, kan bilang gitu ya, rezeki kamu tuh udah ada yang ngatur gitu. Dalam proporsi tertentu saya bisa mengerti gitu ya, tapi kalau kebablasan mutlak gitu ya, bahwa udah ngatur berarti kalau sudah diatur ya sudahlah, nggak usah ngoyo, nggak usah berusaha keras gitu kan, bisa ke situ akhirnya. Tapi kalau dalam proporsi yang benar, ada yang ngatur, artinya gini, kalau dalam pemahaman kehendak bebas yang tepat ya, bahwa Allah sudah menyediakan sesuai porsi kamu, tapi kamu harus mengusahakan. Memang rezeki orang ya itu berbeda-beda ya, level hidup secara jasmani ya, level apa namanya kekayaan gitulah ya istilahnya, itu setiap orang punya level juga gitu ya. Itu harus diakui. Kalau orang lahir di keluarga yang bangsawan, udah terhormat apa segala macam, dia punya tentu saja punya privilege yang lebih luas gitu untuk mencapai yang lebih tinggi gitu ya. Artinya ya pasti Tuhan sudah menakar itu, artinya sudah memberikan porsi yang tepat untuk setiap kita. Tapi tentu saja tidak mungkin Tuhan memberikan kemiskinan gitu. Wah, porsi kamu miskin, enggak dong. Karena kalau orang miskin, orang nggak bisa makan, gimana dia memuliakan Tuhan? Bener nggak? Tapi pasti punya porsi, ya. Nah, kita harus bisa memahami itu, gitu ya. Kan kalau kita bicara kesempurnaan juga kan setiap orang punya modalitas yang berbeda, ya. Tentu yang diberi banyak dituntut banyak, gitu. Ya, kita coba mencukupkan dengan yang kita punya, kita memaksimalkan. Jadi sikap kita ya hasilnya dengan idiom-idiom, dengan filosofis di masyarakat, kita harus
secara tepat memahaminya. Seperti tadi, rezeki orang udah diatur gitu ya. Itu kita harus tepat memahaminya, diatur itu. Artinya Tuhan itu sebagai providensia. Tuhan itu pasti menyediakan, pasti memelihara umatnya dalam proporsi yang tepat. Benar nggak, Pak Tadus? Tapi manusia harus mengusahakan, harus punya peran. Ya kan, ada firman Tuhan bilang kan, kalau orang nggak mau kerja, kalau orang malas, jangan dia makan, kan? Itu jelas tuh. Benar nggak? Ada kan? Di mana tuh? Pak Levi apal nggak tuh? Kalau jangan dia makan, kalau orang nggak mau kerja, jangan dia makan. Gitu. Itu Pak. Cuma lupa misal berapa. Ya. Belajarlah pada semut. Bu Sarah, gimana Bu Sarah biasanya? Sarah ada? Belum siap, Pak. Tadi Bu Sarah udah khotbahkan materi identitas anak Allah di Cepel tadi sore. Oh, Cepel mahasiswa. bagus, bagus. Langsung ngomong teknon huyos, wah yang dengar mungkin, wah ini Yunani langsung nih. Nepios, huyos, notos, woi keren. Satu yang ada, tapi masih ada yang belum disebut Pak Edia dengan huyotesia. Nah, itu dua itu yang nggak disebut. Bu Sarah, keren khotbahnya, dosen bilang, wah luar biasa ya. Biar kita semua belajar. Dosennya nanya, Ibu kuliah di mana lagi? Sampai grafik-grafik itu tampilkan. Ini oh, hebat nih Bu Sarah nih, ada grafik-grafiknya loh. Ada magalnya gitu. Keren. Ya bagus. Aku posting di apa tuh di grup tadi ya, yang chat itu ya, yang chat mengenai itu kan perubahan itu kan, yang menemukan kelegaan itu. Itu suami dari ibu itu juga sudah melihat perubahan dari istrinya itu. Biasanya istrinya kalau ada apa-apa ngomel-ngomel. Jadi dia tanya, kok kamu sekarang nggak ngomel gitu. Terus yang kedua dia tanya, itu ngomel itu hubungannya sama mobil kan. Terus mobilnya kan akhirnya kan harus ditinggal dulu lah. Terus mobilnya kan nggak ada jadi beberapa hari gitu mungkin ya. Terus dia tanya, kok kamu nggak tanya kalau mobil di mana? Jadi saya tanya, kenapa memang kenapa sampai nggak tanya gitu kan? Kenapa sampai nggak ngomel gitu? Ya sekarang itu katanya semakin mengerti bahwa semua itu tuh sementara, semua itu nggak boleh jadi fokus dibanding yang lain gitu. Tidak, begitu. Jadi intinya dia mau bilang ya mudah-mudahan dari cara dia bersikap orang lain juga jadi ini gitu, jadi bisa belajar bisa menjadi Jadi pelanggan garam. Kitab yang terbuka gitu kan. Terus katanya dia sering nyanyi itu kan, jauh di sana rumah Bapakku. Terus dia bilang, nyanyi apa sih? Kok jadi nyanyi lagu-lagu begitu? Lagu apa sih? Iya, tapi maksudnya satu awal yang bagus lah. At least kehadirannya berasa. Ngerti nggak, teman-teman? Jadi kalau
absen dan present kita itu, ketidakhadiran dan kehadiran kita itu tidak ada bedanya. Wah, question mark kan gitu. Kayaknya kita ada atau tidak ada, tidak pengaruh gitu. Nah, kalau ini tuh udah terasa ininya gitu. Ya, tentu saja terasanya jangan sampai yang lain ya. Jadi terasanya jadi ngamuk gitu, ngamuk. Ada orang pingin terasa jadi ngamuk gitu. Nah, tadi saya komentar itu karena kalau Bu Sarah membawa ke tempat lain, teman-teman juga. Nah, jadi saya bicara sama Ibu itu, saya bilang, itu yang dicari orang. Bagaimana menemukan mata air yang benar-benar bisa membawa dia kepada kelegaan. Kelegaan. Itu dia mimpi kayaknya berapa ya? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Sebenarnya mimpinya dia kurang jelaskan di situ. Dia dikejar kan. Dia dikejar satu sosok hitam. Bu Esther tahu ya ceritanya lah ya. Gitu. Dia dikejar sosok hitam gitu. Sampai dia masuk mencari persembunyian gitu di dalam satu gedung itu, gedung besar. Jadi seperti dari satu chaos lah dalam kehidupan. Tapi yang menarik itu dia menemukan kelegaan itu dengan dengan kebenaran gitu. Ini ada Pak Jonas. Pak Jonas, salam. Pak Jonas. Halo Pak Jonas. Salam, selamat malam. Buka kamera dong, buka video. Kita sudah lama tak sua ini Pak Jonas. Terangkat kali. Pak Tadus kenal Pak Jonas ya? Enggak? Oh, belum ya? Di jalan. Belum jumpa. Ini ada Lagi di jalan Pak Lepri. 86 Komandan monitor. Ya, saya lagi memonitor jalan di Kota Kupang. Ya. Mohon maaf, baru gabung nih Bapak Lepri. Tadi juga lagi kontak sama Pak Santun. Saya mau merapat ke Pak Santun di Sotis Hotel nih. Makanya saya hampir berapa bulan saya tanya malaikat, tapi malaikat nggak dapat bapak di mana gitu. Saya tanya malaikat tiap hari, malaikatnya bingung cari bapak. Ada Pak. Lihat juga ada ya? mana. Jangan lupa ya, tiap malam Pak ya, Zoom ya. Oh, jaringan kurang bagus. Ya, dia di jalan mungkin blank spot, blind self. Blank spot itu. Malam Pak Hens. Besu kangen. Siapa Bapak Hens? Oh, Bapak Hens kangen toh? Makanya karena Bapak Hens kangen ini makanya masuk. Masuk oke. Langsung ketemu Pak Santun. Ini mau ketemu Pak Santun dulu Bapak Hens. Iya, betul. Tadi ada kontak Pak Santun, jadi masih belum tidur. Iya, Mas. Dia sudah off dari sini. Barusan Dia sudah off tadi pas nelpon tadi. Jadi saya bilang saya ke sana paling 10 menit udah nyampe, nggak nyampe 10 menit juga. Oke. Ya selalu didukung ya Bapak Hens dalam setiap langkah dan aktivitas saya. Langkah dan arah hidup.
Arah hidup dan Iya, aktivitas. karena hidup ini kan singkat dan sementara, jadi arah yang paling penting tuh. Amin, amin, Pak. Kalau selesai di sini bisa tiba di tempat yang baru. Benar, Pak. Kita lanjutkan bab-bab selanjutnya di sana. Siap, siap, Pak. Karena tidak semua bab-bab kehidupan selesai di sini tuh. Iya. Petualangan di sana jauh lebih menarik kan. Iya. Dari udah mulai masuk begini jadi udah mulai senyap. Lanjut. Ya, jangan lupa tonton. Lanjut, Pak. Bapak Hens, terima kasih Bapak Hens sudah ini merespon saya Siap. dan selalu mendukung. Siap. Ya Bapak Lepri, lanjut Bapak Lepri bersama dengan kekasih-kasih Tuhan yang lain. Siapa Jonas? Lepas. Oh, Siap, siap, siap. Ini baru pengantar. Soalnya Ponton jangan dilupa ya, biar bisa mengarahkan kita nanti untuk ini. oke. Kalau boleh nanti soal kuisnya kayak Pak Hens tuh, udah dikasih. Bagaimana para leader? Jadi menarik tuh Pak Anton. Setuju. Itu soal udah sama, tidak ada bedanya sama sekali. Tapi memang ada 3 kategori Pak. Ada yang rajin, ada yang tidak rajin, terus ada yang malas. Jadi kelihatan 3 itu. Soalnya Jadi- udah dikasih duluan. Ya, jadi mungkin ini Pak kan kalau Pak Instagram benar-benar 6-3-3 kan. Mungkin kalau dari Pantun dibikin 10 jadi ren apa acak nanti yang mana Bapak pilih kan. Jadi tidak langsung otomatis itu. Jadi mungkin juga seperti itu bisa. 7 apa 8 kan jadi dari situ kan 2 hari kan 3-3. Oh, kisi-kisi soalnya ya, soalnya udah dikasih dulu. Kalau Jadi pertanyaan untuk direnungkan di sel group, itu yang jadi soal kuis gue kemarin. Oke. Jadi lebih ini sih, maksudnya lebih asik. Ada orang yang ketahuan malas tulis, ada orang yang ketahuan sangat tertarik dengan membuat kaya, gitu. tapi ada kayaknya yang meleset dari slide. Memang cuma 3 Dorcas soalnya, nggak akan banyak. Cuma maksudnya mungkin dikasih kisi-kisi 8, terus dari situ 3 hari pertama, 3 hari kedua. Gitu. Jangan banyak-banyak Pak Lepi, mau UAS ini. Iya. Oke, nanti saya kasih ya kisi-kisi soal-soal. Ya Pak, ditunggu Pak. Ya, jadi yang aku buat kemarin itu ini soal yang direnungkan di sel group, dan bagaimanapun perenungannya, terus ada soal yang memang masing-masing grup akan jawab berbeda. Tapi kita akan lihat kualitas jawaban. Pertama, konten. Yang kedua, kekayaan dari jawaban itu. Gitu. Penilaiannya kayak ini kan, ulangan ya, jadi nggak benar salah. Enggak, gue kemarin tuh Oke. kemarin cukup rigid gitu. Ya, 0 sampai 100 lah. 95 Ya, dan 100 itu Ya, beda tipis gitu. ya. Soalnya kalau benar salah agak pusing dulu tuh. Iya. Makanya kita, jadi kita juga belajar kan. Oh iya. Nggak bisa jawaban kita salah atau benar, nggak bisa kan, nanti kita jadi anak-anak aja sama bayi rohani gitu kan, benar salah. Iya. Kayak orang kuliah aja Pak. Ya.
Nanti. Aku panggil Febri. Pak, hands, Nono izin dulu ya. Mau mes keluarga dulu. Ya, oke. Oke. Berarti. Astagfirullah. Oke.